Oke, setelah kemarin kita belajar tentang jurnal khusus, hari ini kita akan mempelajari tentang posting dari jurnal khusus ke buku besar. Buku besar itu ada 3 yang akan kita bahas di sini. Buku besar utama yang biasanya terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Nanti kita tambahkan yaitu pembahasan posting atau mindah data ke buku besar pembantu utang dan pembantu piutang. Di sini sudah saya siapkan beberapa jurnal khusus. Yang pertama di sini ada jurnal pembelian, kemudian ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penjualan, kemudian terakhir ada jurnal penerimaan kas ditambah jurnal umum. Gitu. Jadi posting itu sumber datanya adalah dari jurnal khusus. Nanti kita posting atau kita pindah ke buku besar utama maupun pembantu. Oke, kita langsung mulai dulu. Yang pertama kita akan kenalkan, masih ingat dengan buku besar pembantu? Saya ulangin, buku besar utama yang dulu pernah kita bahas di perusahaan jasa. Itu ada kas, kemudian kolomnya ada tanggal, kemudian ada keterangan, kemudian juga ada ref, debit, kredit, saldo yang terdiri dari debit dan kredit. Nah, ini semua nanti kita akan buat untuk pembelajaran posting buku besar utama maupun buku besar pembantu, piutang maupun utang. Oke, yang pertama kita akan mencoba untuk posting buku besar utama. Buku besar utama ya. Kalau dulu di perusahaan jasa kita itu kalau mau posting kas itu harus mencari kas kemana-mana. Dari jurnal umum kita akan cari kas tanggal 2 masuk, cari lagi tanggal 3 ada kas masuk lagi, tanggal 4 ada kas masuk lagi, dan seterusnya. Ditambahkan total. Jadi isinya di sini banyak sekali, dari mulai A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, sehingga tabelnya terlalu panjang. Jadi khusus untuk perusahaan dagang ini kita terbantukan dengan adanya jurnal khusus, sehingga isi dari buku besarnya pun tidak terlalu banyak. Nah, baik, kita nggak usah panjang lebar dalam pertemuan pertamanya, kita coba langsung mengerjakan ya. Kita membuat buku besar utama kas. Kita membuat buku besar utama kas. Nah, dalam membuat buku besar utama kas, silakan kita berpacu kepada jurnal khusus yang ada kata-kata kasnya, yang ada kolom kasnya. Nah, baik, kita coba masuk ya. Ada di mana saja kolom kas tersebut. Di jurnal pembelian apakah ada kolom kas? Tidak ada, karena pembelian kredit. Jurnal pengeluaran kas jelas ada di sini ya. Ini adalah kas. Nah, kemudian di jurnal penjualan ada kasnya? Tidak ada, hanya piutang, dagang, dan penjualan saja. Jurnal penerimaan kas ada, jelas di kolom debit. Nah, kolom debit ini dululah yang harus kita masukkan ke dalam posting. Usahakan yang debit dulu, karena sifatnya kas itu positif berada di debit kalau bertambah. Nah, saldo normalnya di debit. Di JU ada nggak? Tidak ada. Jadi kita hanya memasukkan akun nominal kas dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Caranya cukup simpel. Kita masukkan tanggal. Tanggalnya ini kita di akhir tahun atau di akhir bulan saja. Tidak harus sesuai dengan transaksi, terlalu lama nanti. Ya. Kas kita ambil dari mana? Yang pertama mungkin kita dari jurnal penerimaan kas. Saya singkat JKM, jurnal kas masuk. Refnya kita kosongi, baru kemudian di sini posisi kasnya di jurnal penerimaan kas di debit atau kredit. Kita cek di situ.
di debit ya. Jurnal penerimaan kas di kolom debit, kasnya posisi debit juga, saldonya 36.118.000. 36.118.000. Kita masukkan 36.118.000. Kita pakai teleponnya dulu biar tidak terlalu makan tempat. 10 aja. Baik. Karena pertama baru debit 36, maka untuk saldonya itu juga sama. Ibarat nabung baru sekali debit, maka saldonya juga baru sekali debit. Seperti itu. Nah, baru kemudian kita mencari tahu lagi di mana yang ada kolom kas tadi. Ada di jurnal pengeluaran kas. Ada di jurnal pengeluaran kas. Kolom ternyata ada di kolom kredit. Ini kas. Berapa totalnya? 16.398. 16.398. Tulis 16 juta, tanggalnya sama. Tadi dari jurnal pengeluaran kas JKK, kemudian di debit atau di kredit? Oh, di kredit. 16 juta. Saya cek lagi, nggak lupa ini. 398. 398.000. Nah, ketika saldo pertama kas di JKM adalah 118.000 di debit, nah kemudian di tanggal selanjutnya JKK ada di kredit, maka saldo sisanya adalah karena beda sifat debit kredit, maka harus dikurangi 36.118.000 rupiah dikurangi 16.398.000 rupiah. Maka totalnya kurang lebih adalah, saya hitung kurang lebih adalah berapa ya, 19 juta 720.000 rupiah. Nah, inilah saldo akhir dari kas. Postingnya cuma seperti ini, simple. Jadi tidak perlu mencari di mana kas di setiap transaksinya, cukup mencari di jurnal-jurnal khusus yang ada nama-nama akun kas, di jurnal penerimaan dan juga jurnal pengeluaran kas. Ini ya. Nah, itu kalau kita bahas tentang buku besar utama. Demikian tentang ulasan